subscribe to my channel. And also press this bell icon. Oke kawan-kawan, jumpa lagi dengan channel saya, tempat belajar bahasa Inggris bagi pemula. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang preposition of time, di mana yang nanti akan kita bahas adalah on, in, at. Jadi penggunaan on, penggunaan in, dan penggunaan at dalam membahas tentang waktu. Baik, kita langsung saja. Apa sih yang menjadi pembeda antara on, in, at dalam berbicara tentang waktu? Nah, sekarang coba perhatikan. Di sini, perhatikan, we use at for a precise time. Jadi kita menggunakan at untuk precise time atau waktu yang sudah pasti atau tepat. Sedangkan in, ya, kita gunakan untuk for months, kemudian years, centuries, and long period. Ya, jadi digunakan untuk bulan, tahun, abad, dan waktu yang panjang, ya, atau yang lama. Kemudian ada on, ya, on for days and date. Jadi untuk hari dan tanggal. Nah, sekarang perhatikan, ya, jenis dari preposition of time-nya adalah at. Ya, sebenarnya jenisnya ini banyak sekali. Namun kita hanya membahas 3 saja, at, in, dan on. Ya, lain daripada ini ada namanya after, ya, kemudian ada before, ada by, ada for, from, itu bagian daripada preposition of time. Nah, kita akan fokus kepada penggunaan at, in, dan on. Nah, mari perhatikan, di sana ada at, ya, sebagaimana kita sampaikan tadi di pertama, bahwa at itu digunakan untuk yang waktu yang pasti atau tepat. Nah, di sana ada at 9:20 o'clock, ya, jam 9:20 tepat. Jadi waktunya sudah tepat, ya. Kemudian ada 8:30, ya. Nah, at 8:30, ya, sudah jelas waktunya 8:30. Kemudian ada at night, at noon, at dawn, ya, pada subuh hari, at sunset, ya. Kemudian at breakfast time, at dinner time, at weekend. Jadi semua waktunya itu sudah jelas atau sudah tepat, ya, perhatikan. Nah, ini adalah contoh kalimat. I'll be there at 9 o'clock. Jadi saya akan berada di sana jam 9 tepat. Jadi waktunya sudah tepat, ya, jam 9 tepat. Kemudian please come to my home. Ya, datang ke rumahku at 3:25, ya, atau 3:25, ya. Jadi jam 3:25 sudah jelas waktunya, ya. Kemudian my mom will arrive home at night. Jadi ibu saya akan tiba pada malam hari, at night, ya. Jadi sudah jelas waktunya di malam hari. Kemudian I woke up at dawn because of the crying baby. Ya. Jadi saya bangun subuh karena of the crying baby, ya. Karena bayi menangis, ya. Kemudian we always gather at dinner time. Nah, ini kita selalu kumpul pada jam makan, ya, seperti itu. Kemudian ada let's go to the zoo at weekend. Jadi akhir pekan itu sudah jelas waktunya, maka kita pakai at. Nah, kemudian selanjutnya adalah on. Kalau on ini kita gunakan untuk hari dan tanggal, ya. Baik, perhatikan di sana ada on Sunday, on Tuesday, on Saturday night, kemudian on Tuesday morning, kemudian on Independence Day, on my birthday, ya. Kemudian on Mother's Day. Jadi untuk hari-hari yang khusus, ya, hari yang spesial itu
kita pakai seperti hari ibu, on Mother's Day ya, on weekend dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk tanggal perhatikan on 7th of July 2015. Nah, kemudian ada on 5th of March ya. Dan selanjutnya on 21st of May. Jadi kita pakai kalau mengucapkan tanggal kita pakai on. Nah, ini adalah contoh kalimat, perhatikan. I'll meet Mrs. Lestari on Tuesday. Saya akan bertemu Bu Lestari pada hari Selasa. Jadi on Tuesday itu ya kita pakai karena di sana ada on Tuesday ya, hari, maka kita pakai on. Kemudian the first time they meet was on Saturday night. Pertama kali mereka bertemu adalah pada Sabtu malam. Ya, pada Sabtu malam. Jadi pada Sabtu malam kita pakai on. Kemudian I sent my mom flower on Mother's Day. Jadi saya mengirim ibu bunga ya. Nah, pada hari ibu. Nah, pada hari ibu. Jadi hari ibu ini merupakan hari yang khusus. Jadi kita pakai on. Jadi kalau hari-hari khusus seperti ini atau hari spesial seperti ini kita pakai on. Kemudian she was born on 16th ya. 16th of May 1992. Kemudian the conference will be held on 7th of July 2015. Konferensi akan diadakan pada tanggal 7 Juli 2015. Oke, selanjutnya adalah in. Nah, perhatikan kalau in ini biasa kita gunakan untuk bulan, tahun, abad, kemudian jangka waktu yang panjang, ada musim, juga ketetapan yang baku. Nah, perhatikan contoh bulan. In January, kemudian in November. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk tahun seperti gimana? In 1992. Nah, kalau pengucapan 1992 dipisah saja, 1992. In 1992. Kemudian in 2015. Ya, 2015 ya. Kemudian kalau digunakan untuk abad, in the 20th century. In the 19th century. Nah, kemudian jangka waktu panjang atau long period. Perhatikan, in the past, in the future. Jadi pakai in ya. Kalau untuk musim, in summer, in winter, kemudian in spring. Ya, juga ada ketetapan baku ya, in the morning, in the afternoon, in the evening. Nah, mari kita lihat contoh kalimat. The car accident happened in November. Kecelakaan mobil terjadi di bulan November. Next, many sport cars are produced in 2015. Jadi banyak mobil sport itu produksi tahun 2015, 2015. Next, the scientists will announce their research in the 20th century. Para ilmuwan akan mengumumkan their research, penelitian mereka, in the 20th century, di abad ke-20. Next, do you want to be a doctor in the future? Apakah kamu ingin menjadi seorang dokter ya? Yang menjadi seorang dokter in the future, di masa depan. Next, we could not go to school in winter. Jadi kami tidak bisa
atau kita ya tidak bisa pergi ke sekolah di musim dingin. Next, I wake up in the morning. Saya bangun di pagi hari. Jadi semua ini menggunakan in. Nah ini adalah jadi cenderung in ini belum jelas ya, belum terlalu jelas. In the morning. Jadi in the morning itu kan ada jam berapa ya. Jadi waktunya belum terlalu rinci. Jadi kita pakai in. Nah, coba perhatikan penggunaan preposisi in dan on ya pada common expression berikut ini. Perhatikan in the morning. Nah, kalau untuk on Tuesday morning. Jadi jelas langsung harinya ya. On Tuesday morning, pada hari Selasa. Sedangkan tadi kalau in the morning, jadi waktunya belum terlalu jelas ya. Masih umum. Kemudian in the mornings. Nah, on Saturday mornings. Jadi kalau on jelas ya. Kemudian in the afternoon. Ya. In the afternoon pada sore hari. Jadi belum tahu sorenya jam berapa itu. Kemudian kalau on Sunday afternoon. Jadi jelas langsung harinya. Kemudian in the evening. Nah, in the evening. Nah, kalau on ya on Monday evening. Jadi on Monday evening. Nah, ini ya. Perhatikan perbedaannya. Nah, perhatikan contoh kalimat berikut ini. When we say last, next, every, and this, we do not also use at, in, on. Jadi ketika kita mengatakan last, next, every, kemudian this, maka kita nggak perlu menggunakan at, in, on. Ya, seperti contoh, perhatikan. I went to London last June. Jadi kita tidak mengatakan I went to London in last June. Jadi langsung saja I went to London last June. Nah, di sana ada kata last. Kemudian yang kedua, he's coming back next Tuesday. Jadi kita tidak mengatakan he's coming back on next Tuesday, ya. Jadi dia akan kembali Selasa depan. Jadi kita tidak mengatakan on next Tuesday, tapi langsung aja next Tuesday. Kemudian I go home every time. Nah, kita tidak mengatakan I go home at every time, tetapi langsung saja I go home every time. Jadi di sana ada kata every. Jadi kalau kita mengatakan every, maka langsung saja, nggak perlu pakai in, on, at. Nah, perhatikan yang terakhir ini. We will call you this evening. Jadi kita tidak mengatakan we will call you in this evening, tapi langsung we will call you this evening. Jadi kami akan menelpon kamu malam ini, ya. We will call you this evening. Kami akan menelpon kamu malam ini. Oke, itu saja tadi tentang materi in, on, at, ya, atau in, on, at, preposition of time.